Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat-sehat ya. Kemudian juga masih tetap semangat untuk belajar, tetap ceria untuk menyambut pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi masih tetap di tema 3 ya, kegiatanku. Kemudian di subtema 1, kegiatan di pagi hari, kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa yang telah Ibu ajarkan. Yang beragama non-Islam, nanti berdoa sesuai agama dan kepercayaanmu masing-masing. Ya, kita berdoa, tanda kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi yang cerah ini. Ya, kemudian kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang mau kita terima mudah kita pahami, mudah untuk kita mengerti. Baik anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 3 dulu ya. Nah, kita sekarang bercerita tentang keadaan pagi hari. Apa yang kita kerjakan di pagi hari. Anak-anak sudah mandi kan? Pasti sudah mandi ya. Sudah sarapan juga. Nah, itu merupakan kegiatan di pagi hari. Nah, kalau pagi-pagi itu biasanya matahari baru terbit, burung berkicau, ayam juga berkokok, udara biasanya terasa sejuk, agak sedikit dingin ya, karena mataharinya belum terlalu muncul. Nah, itu kita harus syukuri untuk itu. Kita harus syukuri karena kita masih bisa menikmati semuanya. Sekarang ada lagi cerita Lani. Nah, Lani mungkin sama dengan kamu, senang berolahraga pagi. Jadi pagi-pagi Lani itu dia berolahraga sekitar rumah, berlari di sekitar rumahnya. Tapi sambil berolahraga, Lani juga belajar. Apa belajarnya? Belajar menghitung benda-benda yang ditemuinya. Umpamanya selama di jalan dia melihat berapa kupu-kupu. Lani menghitung berapa jumlah kupu-kupu yang dilihatnya. Atau Lani juga melihat pohon, berapa pohon yang dilihatnya, pohon yang tinggi. Kemudian juga mungkin ayam atau apa saja yang dilihatnya dicoba dihitung oleh Lani. Jadi sambil berolahraga Lani juga belajar berhitung. Sekarang kita belajar berhitungnya sampai 20 ya anak-anak ya. Kalau kemarin kita baru sampai 10, hari ini kita baca sampai 20. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lanjutkan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semakin lama anak belajar, berhitungnya juga semakin besar jumlahnya. Nah, kemarin juga kita belajar kalau hari Senin itu kita biasanya di sekolah melaksanakan upacara bendera. Ya, biasanya kepala sekolah itu membacakan teks Pancasila, kemudian semua peserta mengikutinya. Kemarin kita belajar kalau dasar negara kita itu apa anak-anak? Ya, Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, dalam Pancasila itu ada 5 sila. Nah, masing-masing sila itu punya simbol. Simbol itu apa? Lambangnya, gambarnya. Jadi dalam 5 sila itu masing-masing punya simbol masing-masing. Kalau sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol atau gambarnya apa? Itu gambarnya bintang. Ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, disimbolkan dengan rantai. Ada lagi sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu simbolnya atau gambarnya itu adalah pohon beringin.
Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dilambangkan atau simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, simbolnya adalah padi dan kapas. Untuk sila keberapa? Kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi masing-masing sila itu mempunyai simbol dan lambang masing-masing. Jadi anak-anak harus tahu apa lambangnya untuk sila pertama, untuk sila kedua, sila ketiga. Jadi kita harus tahu apa lambang dari sila-sila dari Pancasila itu. Dan harus diingat, nah, seperti bilang kemarin, Pancasila itu sila-silanya tidak hanya dihafal, tetapi juga diamalkan, dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian juga nanti ada kita belajar bermain kasti. Nah, bermain kasti ya. Bermain kasti itu ada cara memukulnya, cara melempar, atau cara menangkapnya. Nah, dalam olahraga kasti itu dalam satu regu itu ada 12 orang. Dalam satu regu ada 12 orang. Nah, kalau permainan kasti itu ada 2 regu atau 2 tim. Satu regunya ada 12 orang. Nah, dalam 12 orang itu ada pemukul, bagian mukul bola, ada yang pelempar bola, bagian yang melempar bola, dan penangkap bola. Ada anak nanti yang harus menangkap bola. Nah, cara memukulnya juga ada caranya. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana cara memukulnya. Nanti bisa dilihat di video pembelajarannya ya. Kemudian cara bermainnya seperti apa? Bermainnya nanti satu anak nanti melempar bola, anak yang lain akan memukulnya. Nah, usahakan memukul sekuat mungkin agar bolamu nanti akan jauh terbangnya ya. Nah, kemudian nanti ada yang penangkap bola. Kalau bolamu sudah dipukul, kamu harus berlari ke pos-pos atau bagian tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kamu mengitari lapangan. Nah, seperti cara bermainnya ya. Nanti dalam praktiknya kamu bisa lakukan dengan teman-temanmu. Nah, setelah berolahraga, kita harus beristirahat dulu. Kita harus istirahat dulu di kelas ya, minum air putih. Nah, di dalam kelas nanti ada pelajaran baru, umpamanya pelajaran menyusun kata. Menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Bagaimana lagi caranya? Nanti anak-anak duduk tempat masing-masing dengan rapi. Mulai anak yang di depan ya, nanti menyebutkan satu kata. Kemudian di sebelahnya akan menyambung dengan kata yang lain. Berikutnya akan menyambung kata yang lain yang saling berhubungan. Nanti akan menjadi sebuah kalimat. Kalau sudah selesai menjadi kalimat, nah baru kamu akan mendapat poin, mendapat nilai 1. Nah, seperti permainannya. Jadi kamu bisa bermain secara beregu dengan teman-temanmu. Nanti juga ada lagu Pergi Belajar. Nah, lagu Pergi Belajar itu diciptakan sama Ibu Sud. Nanti Ibu berikan videonya, anak-anak hafal, anak cobakan di rumah, nanti dicobakan bernyanyi. Nah, nanti dicoba bersama teman-teman, bisa bersama adikmu, atau kalau kamu sendiri juga akan lebih bagus. Ya, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang sengaja Ibu buatkan untuk kamu, supaya kamu bisa lebih paham pembelajarannya, supaya lebih mengerti pembelajarannya. Kita saksikan dulu videonya ya. Tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Pembelajaran 3. Bacalah dengan nyaring. Pagi hari yang ceria. Perhatikan gambarnya anak-anak. Matahari terbit di pagi hari. Sinarnya hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga aneka warna. Ayam dan burung bersukaria. Udara pun sejuk terasa. Mari sambut pagi ceria. Karunia Tuhan yang kuasa. Ayo berlatih. Perhatikan gambarnya lagi anak-anak. Pagi hari, Lani berolahraga. Lani jalan pagi di sekitar rumahnya.
Sambil jalan pagi, Lani melihat sekeliling. Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Coba hitung banyak benda-benda tersebut. Ayo coba kita hitung benda-benda berikut. Kamu hitung jumlah pohon yang ada satu persatu. Hitunglah dengan teliti. Sekarang kamu tuliskan berapa jumlahnya. Kemudian kamu hitung jumlah kupu-kupu yang ditemui Lani saat berolahraga. Hitung yang baik ya anak-anak, agar kamu tidak salah menghitung. Kemudian kamu tuliskan berapa jumlah kupu-kupu. Sekarang Lani menemui ayam juga. Berapa jumlah ayam jago semuanya? Nah, saat berlari, Lani menemui beberapa kuntum bunga mawar. Lani menghitungnya. Sekarang mari kita coba bantu. Berapa jumlah bunga mawar yang ditemui Lani? Nah, kamu tulis berapa jumlahnya ya? Ayo kita amati. Senin pagi, anak-anak mengikuti upacara. Kepala sekolah menjelaskan tentang Pancasila. Sila-sila Pancasila memiliki simbol. Nah, ini simbol-simbol yang ada. Berikut ini adalah simbol-simbol Pancasila. Pertama, gambar bintang untuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar rantai untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, gambar pohon beringin untuk sila persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, sila padi dan kapas untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang pembelajaran 4. Ayo berlatih. Pagi ini pelajaran olahraga. Udin dan teman-teman akan bermain kasti. Nah, ini gambar Udin dan teman-teman. Main kasti membutuhkan bola dan pemukul. Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang. Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola. Ada juga penghalang lawan. Bermain kasti harus mematuhi aturan. Sebelum bermain kasti, mereka latihan memukul bola. Nah, ini cara memukul bola dalam bermain kasti. Seperti ini caranya. Setelah bermain, istirahat dulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Ayo berlatih. Perhatikan gambar anak-anak di kelas. Setelah berolahraga pagi, Udin mengulang pelajaran bersama teman. Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata. Kata-katanya tentang pagi hari. Permainannya yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Siswa paling depan memulai dengan menyebutkan satu kata. Teman di belakangnya menambah satu kata. Seterusnya sampai terbentuk kalimat. Ayo bernyanyi. Pagi hari, Siti pergi ke sekolah dengan riang. Sebelum berangkat, Siti pamit kepada ayah dan ibu. Sambil berjalan, ia bernyanyi. Ia bernyanyi lagu berikut ini. Mari kita nyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti. Pergi belajar ciptaan Ibu Sud.
Baik anak-anak, kamu sudah saksikan video pembelajarannya ya. Jadi kita kalau bermain kita harus mengikuti aturan permainan supaya permainan itu jadi menyenangkan, tidak terjadi keributan. Jadi bermain harus mengikuti aturan bersama. Tidak boleh kita membuat aturan sendiri karena kita bermain dalam regu ya. Nah, kemudian anak juga harus tahu menyanyi. Tadi lagu Pergi Belajar. Nah, dalam menyanyi juga ada irama panjang pendeknya lagu. Umpamanya, oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah, ibu nyanyikan tadi ada yang panjang dan pendek. Mama oh i-nya panjang. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah, jadi menyanyi itu ada juga aturannya. Aturan di mana kita harus menyanyi dengan irama yang panjang dan dengan irama yang pendek. Kalau kemarin kita belajar kalau iramanya pendek, kita hanya memberikan tanda titik. Tapi kalau iramanya panjang, kita akan membuat ditandai dengan garis. Jadi anak-anak harus ingat. Nah, itu pembelajaran kita untuk kali ini. Anak-anak harus belajar dengan baik. Kalau tidak mengerti, putar lagi videonya atau bertanya dengan orang tuamu, kakakmu, atau dengan gurumu. Kemudian juga anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurumu supaya anak-anak makin pintar, makin hebat. Nah ya, dan satu lagi, meskipun kita di rumah, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Ya, nah Ibu rasa hanya sampai sini pembelajaran kita. Ibu ingatkan selalu anak-anak supaya kalau keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dengan benar. Kemudian harus rajin mencuci tangan, baik keluar rumah ataupun masuk ke dalam rumah. Rajinlah mencuci tangannya. Kemudian anak-anak harus menghindari orang ramai, orang berkumpul ramai ya. Jauhi orang-orang yang berkumpul ramai. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Jadi harus menjaga jarak dengan orang lain ya, supaya anak-anak terhindar dari COVID, dari corona. Kemudian juga anak-anak bisa menjaga kesehatan anak-anak. Anak-anak juga harus banyak minum air putih, makan makanan sehat dan bergizi, makan sayur, buah, ya, lauk pauk. Ibu tidak bosan mengingatkan. Kemudian juga berolahraga, tetaplah menggunakan masker. Kalau anak-anak tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, sebaiknya anak-anak di rumah saja. Belajar membaca, yang belum bisa membaca, yang sudah membaca, banyak-banyak membaca supaya makin pintar, makin hebat. Atau menonton TV, karena di TV juga ada pelajaran, ya. Atau anak-anak bisa membantu ibu di rumah, merapikan kamarmu. Nah, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak Ibu mengerti. Ibu harapkan anak-anak Ibu masih tetap semangat untuk belajar, ya, masih tetap ceria. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.